Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat belajar? Masih. Baik, sebelum untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sejenak mari kita berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini lancar dan diberikan keberkahan. Ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen ya. Ketua kelas, apakah sudah di kelasnya ada semua? Hadir semua. Ada semua. Baik anak-anak, duduk yang rapi ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan terkait dengan mata pelajaran minggu lalu. Apakah masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Pakan. Pakan? Pakan ternak. Pakan ternak. Selain itu? Hijauan pakan. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu hijauan pakan? Oke, yang duluan silakan. Limbah pertanian Bu. Oke, Atira. Hijauan merupakan sumber utama ternak ruminansia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok, produksi, dan perkembangan baik. Oke, bagus. Yang lain ada yang bisa menjelaskan apa itu hijauan pakan ternak? Hijauan pakan ternak atau semua bahan makanan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan berupa daun-daunan, termasuk batang, ranting-rantingan, dan bunga. Nah, ada yang bisa menyebutkan hijauan pakan itu termasuk apa saja sih? Oke, silakan. Limbah pertanian Bu. Limbah pertanian. Limbah pertanian bisa disebut contohnya seperti apa? Jerami, padi, kedelai, jagung maupun kaca Bu. Silakan. Selain dari limbah pertanian tadi apa? rumput liar, singkong, daun singkong. Oke, yang lain ada selain dari rumput-rumputan, terus limbah pertanian, pakan ternak. Nah, selain dari pakan yang belum diolah, ada pakan yang diolah. Nah, yang diolah ini seperti apa? Yang rencananya hari ini kita buat apa? Silisi. Silase. Silase. Nah, ya, untuk pembuatan silase. Minggu yang lalu kita sudah menyepakati kegiatan selanjutnya, yaitu memproyeksikan atau langsung kita membuat proyek tentang silase ya. Bahwa pada hari ini kita sudah menyepakati di hari Jumat minggu yang lalu dan nyampe hari ini hari Jumat di jam yang sama yang telah kita sepakati bersama. Nah, setelah ini nanti kita langsung langsung ke ruang labnya untuk praktek terkait dengan pembuatan silase. Nanti ada KPD-nya sudah dibagikan, namun Ibu akan membagikan ulang. KPD-nya. Sesuai dengan kelompok ya. Iya Bu. Ini adalah sudah ada langkah-langkah kerjanya. Kalian tinggal melihat langkah-langkah kerjanya. Oh, ini kelompok.
Silakan masuk untuk menunjukkan hasil diskusi kelompoknya dan hasil pembuatan produknya. Boleh langsung diambil produknya yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Alat bahan yang kami gunakan adalah nama saya Tira sebagai ketua kelompok dan peserta saya. Silakan lanjutkan. Alat yang kami gunakan adalah timbangan, plastik silo, dan mesin chopper. Bahan yang kami gunakan adalah rumput gajah, gula, dan garam. Metode: siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Timbang dedak sebanyak 5 gram dari bahan. Sebarkan rumput di atas terpal yang bersih. Taburkan dedak padi secara merata. Campurkan rumput dan dedak padi rata. Masukkan campuran rumput dan dedak padi ke dalam silo plastik sambil dipadatkan. Ikat rapat plastik silo agar tidak ada udara yang masuk. Simpan di tempat yang teduh, tidak terkena hujan dan terpana sinar matahari langsung. Silase dapat dibuka setelah 21 hari. Karena prinsip silasi adalah anaerob. Prosedur: hijau dipanen pada saat yang tepat, kemudian dilayukan untuk mengurangi kadar airnya. Lakukan pencacahan hijauan 5 cm aditif secara homogen. Saat kemarau, pembuatan silase juga bertujuan untuk menampung kelebihan produksi hijauan pada saat pertumbuhan. Presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan maju. Ini kelompok terakhir ya, mudah-mudahan lebih bagus dari kelompok 1 dan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai juru bicara, nama saya Rani Bayu Samudra, di samping kanan saya Renal. Alat-alat yang kami gunakan adalah timbangan, mesin chopper, plastik silo, dan nampan plastik. Bahan-bahan yang digunakan adalah dedak, hijau pakan, tali rafia, garam, gula pengganti molase. Metodenya: siapkan alat dan bahan, caca rumput dengan chopper, taburkan molase, masukkan dalam plastik, usahakan supaya tidak ada oksigen di dalam plastik tersebut. Tutup rapat-rapat plastik dengan tali. Prinsipnya adalah prinsip utama pembuatan silase adalah menghentikan pernapasan dan penguapan sel-sel tanaman, mengubah
karbonhidrat menjadi asam laktat melalui proses udara dan menahan aktivitas enzim dan bakteri pembusukan. Prosedur hijauan panen pada saat yang tepat, kemudian dilayungkan untuk mengurangi kadar airnya. Lakukan pencacahan hijau sampai 5 cm. Campurkan hijauan dengan bahan aditif secara homogen. Masukkan campuran hijauan dan aditif ke dalam silok sambil dipadatkan agar terjadi kondisi anaerob tanpa oksigen. Tutup silok atau plastik dengan rapat hingga agar tidak ada kontak dengan udara luar. Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari hujan dan terpaan sinar matahari langsung. Manfaat pembuatan silase antara lain adalah untuk mensiasati persediaan makanan ternak pada saat musim kemarau, musim hujan dan lain-lain. Kalau Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari 3 kelompok ini ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Apa sih kesimpulan dari hasil yang kalian kerjakan ini? Apa sih? Ada yang bisa bantu jawab itu? Kesimpulannya dari hasil kegiatan dari pertama kalian langsung sampai dengan kalian mengerjakan itu, dengan hasil laporan kerjanya kalian, ada yang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya kesimpulannya dari kegiatan kita ini, serangkaian seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini? Nah, silakan. Yang pertama yang saya ingin katakan, sebenarnya saya sangat senang dengan pembelajaran Ibu. Dari awal pertama kita belajar tentang pangan, saya jadi tahu apa saja nutrisi yang baik untuk ternak. Yang kedua, saat penghijauan Ibu menjelaskan tentang hijauan ternak dan semuanya. Dan sedangkan praktik terakhir kita mempelajari dan langsung mempraktekkan seperti apa itu penghijauan, silase dan pembuatannya.